Waalaikumsalam. Aku baru selesai kelas kan. Terus ntar mau berangkat ke teater. Aduh. Tapi showroom dulu. Karena gak mungkin aku showroom di ojek. Laper gak sih? Udah makan belum? Aku pengen masak deh, tapi kayak malas. Ada gak sih mie instan yang kayak literally instan yang langsung dibuka aja terus udah gitu, udah jadi gitu kan. Padahal udah dikasih mie instan ya, tapi kayak masih gak bersyukur. Jangan mie mulu. Emang tahu aku kapan terakhir makan mie? Kok bisa bilang mie mulu? Kapan ya terakhir aku makan mie? Kayak bulan lalu deh. Kok nggak 2 minggu yang lalu? Aduh. Kak weh. Pas SR minggu lalu. Iya kan berarti minggu lalu. Hahaha. Hari ini aku sekolah terus nanti teater. Tau gak sih, aku ngantuk banget tau. Gak banget sih, cuman karena aku lagi rebahan jadi aku kan. Tiga hari yang lalu, mana ada 3 hari yang lalu? Oh iya 3 hari yang lalu. Aku tebak masih di kasur. Sebenarnya bukan masih di kasur sih. Tadi aku udah bangun. Hah? Oh jadi ternyata tadi pas kelas dikasih PR aku baru tahu. Yaudah ya. Gimana mau tidur orang ntar teater? Bahas Kipler GMN ya. Kasian sih Henning Bahie. Kayak dia baru mau debut weh. Kenapa sih orang-orang kayak tidak bisa menghargai? Hari ini ada kegiatan gak teater? Kamu T8 atau T9? Oh T9, SNSD T9, Kipler T9. OT9. Bias Uni di BTS siapa? Vimin. Iya jarinya gitu amat orang-orang. Maksudnya kayak gimana ya? Dia kan debut juga bukan kayak nggak ngapa-ngapain terus debut gitu. Maksudnya kayak kelihatan kan dia usahanya itu gimana. Terus kayak ya kelihatan tahu dia tuh usaha weh. Gak mungkin semuanya gue usaha gitu. Ada monyet. Makasih Kak Adit monyetnya. Kayak walaupun maksudnya kan orang-orang pada bilang kayak itu karena kakaknya ya orang kalau dianya juga punya talent mah ya udah aja gak sih, kayak ya udah dia yang punya talent juga gitu.
Pak dia bilang abisnya dia menang dibantuin fanshype. Iya gimana ya, maksudnya kalau dibantuin juga kan ya emang dia ada talentnya gitu. Gimana weh, mau dibantuin juga, maksudnya semua orang pun juga membantu picknya kan di hari itu, di hari kita vote. Kayak aku juga lihat tuh banyak yang kayak collab gitu, ada yang collab sama fansnya Blackpink, ada yang collab sama fansnya etc. Dan kalau dibantu sama fansnya Hype emang kenapa weh? Toh juga kayak ya udah. Kayak semua orang itu kayak pantas debut gak sih? Kayak ya dia juga emang punya talenta garau. Katanya sih gara-gara dia jarang kena, aduh sakit banget palanya nih. Katanya sih gara-gara dia jarang kena screen time. Udah kayak Mnet gitu gini gak sih, kayak udahlah gak usah kasih screen time banyak-banyak, ntar nih orang juga debut. Jadi kayak gak usah lah. Menyemangati satu tidak harus dengan jatuhin yang lain. Yes, ya kan. Kayak ngapain muji orang lain tapi harus ngejatuhin orang lain. Kayak misalnya si A cantik tahu daripada si B, kayak buat apa gitu, ngapain emangnya apa ya, emangnya karena dia nggak pernah top 9 juga gak sih? Iya sih. Tapi mungkin aja nggak tahu sih, Yurina kan actress kan, terus katanya itu last change-nya dia gitu loh. Terus kayak kalau Maya mungkin ntar kayak bisa debut di grupnya nggak sih? Atau gak ntar Maya debutnya sama Chaeyoon sama Sein. Lucu banget. Sama aku nggak sih Maya? Katakan friend Maya sama Ayana. Oh my god, Kuahara Ayana. Aku suka Ricky. Yes, Ricky so pretty. Tapi dia juga nggak debut. Terus katanya juga apa namanya, itu last change-nya Ricky karena dia udah pernah 2 kali ikut survival show kan. Terus katanya dia pengen kuliah pengen sekolah apa gitu. Happy birthday Kak Yaya. Emang iya ya dia udah solo di China ya? Nggak tahu sih. Manami on the picture. Wih, ada hantu-hantu. Apa sih hantu-hantu? Freya pamit ya, banyak cuman. Oke. Kamu tim China, tim Korean, or Japanese? 3-tiganya lah. Apa antar Girls Planet tahun depan ada dari Thailand, Indonesia, sama Filipina? Kayak wow. Apakah akan bertemu dengan saudara-saudara BNK dan MNL or CGM? Hah, beneran? Lah ya gak tahu, aku kan nebak. Maksudnya aku maksudnya apakah akan ada? Tahu nggak yang rumor NCT Indo itu? Iya weh, emang itu beneran gak sih? Beneran gak sih? Tapi emang ada sih orang Indonesia kayak misalnya kayak tiktokers cowok gitu yang aku lihat kayak ya udah emang visualnya visual
Korea banget gitu. Paris 48 aja Jepang doang. Iya. Apa aku harus ke AKB dulu biar ikut Paris 48? Prince bukan Prince. Kayak banyak gak sih orang Indonesia yang kayak mukanya kayak ya udah Korea aja gitu. Pada hari ini teater, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freya juga Korean vibes banget. Gimana sih sudah vibes Korean? Freya nggak sekolah, Kak. Aku udah selesai kelas tadi. Mana nih on the picture? Sebenarnya aku trainee NCT Freya kan. Jadi sebenarnya JN Hypen atau NCT gimana ya? Jadi trainee belief atau SM ya? Freya kelas berapa? 1 SMA. Masih sekolah online kah? Yes, masih. Konnichiwa. Aku IPA. Aku dong baru pulang sekolah offline. Asik banget sih udah offline, bro. Iya, sekarang aku headset NCT. Oke. Belah kodok belum. Oh my god, makanya kapan ini kayak crunch segera selesai agar supaya aku bisa benar-benar ke sekolah. Udah nggak homeschool ya, masih homeschooling. Kalau ada jurusan bahasa di SMA masih ada mau masuk nggak bahasa? Aku kita sih ya bingung. Karena sebenarnya waktu itu kan aku juga nggak bisa milih kan mau IPA atau IPS. Sampai aku kayak ikut kuis di website gitu. Dan ternyata hasilnya 50-50. Mungkin kalau masih ada bahasa terus karena hasilnya IPA IPS 50-50 mungkin aku akan pilih bahasa deh. Iya, aku pengen SMK sih. Pengen SMK Tata Boga, kayak seru gak sih? Temen aku ada yang SMK Tata Boga, terus dia cerita dia pas pertama kali belajar masak, dia masak apa? Sayur sop, apa gitu. Kayak seru banget gak sih, bro? Kenapa aku di sini? Kenapa? Memangnya kenapa? Freya ada SMA, kita masih SMP, udah SMA dong. Iya, sumpah deh pengen masak mie instan tahu. Jika charger. Cie. Pernah patahin gerbang sekolah nggak pernah lah weh, buat apa? Yang aku pernah itu tau gak sih kalau misalnya lagi ada proyek gitu kan, terus kan ada kayak tangga apa sih namanya, tangga buat tukangnya berdiri gitu yang besi-besi itu. Terus aku nggak sengaja waktu itu aku lari terus aku tarik, jadi dia kayak goyang gitu, terus aku langsung lari ke masjid. Bukan aku tarik sih, kayak aku apa sih namanya gitu deh. Pernah masuk BK? Pernah. Enggak sih sebenarnya, kalau dibilang BK sih enggak. Aku nggak pernah masuk BK, tapi aku pernah dipanggil sama guru gitu loh.
Kamawalas. Ya gelendotan. Kayak aku megang terus sambil muter gitu, terus digoyang gitu, terus langsung lari. Di Korea pernah berantem sama teman sekolah. Ya gimana ya, anak SD pernah lah ya. Pasti kamu ngilangin sepatu anak sekelas ya. Justru aku punya barang-barang aku tahu yang disembunyiin sama temen aku dulu. Sepatu aku, terus kacamata aku disembunyiin 3 kali apa 2 kali gitu. Freya pernah ambil gorengan 3 bayar 2 nggak? Aku di sekolah aku nggak jualan goreng. Jualan nggak ya? Nggak deh kayaknya. Dulu yang aku inget tuh di sekolah aku tuh jualin nasi goreng sama mie goreng. Terus kayak mama aku ngomel-ngomel gitu, kamu kenapa sih belinya itu mulu? Udah tahu nasi gorengnya gak ada gizinya, cuma gitu-gitu doang. Ini mah cuma pakai saus tomat sama kecap doang nasi gorengnya, tapi enak weh. Fresh dia pakai kacamata sampai sekarang. Sebenarnya aku masih pakai kacamata, cuman kacamata aku yang terakhir, kacamata kesayangan aku yang aku jaga dari SD banget. Sampai sekarang aku kalau misalnya mengingat kacamata itu mungkin aku akan menangis lagi. Kacamata aku tuh bukan hilang sih. Kayaknya waktu itu kan konser kan. Waktu pas konser Soluna itu tuh karena kayaknya chaos banget. Terus kacamata aku tuh gak tahu di mana, kayak gak ketemu di venue-nya. Entah jatuh pas lagi aku jalan atau enggak emang ketinggalan aja di ruang ganti baju Tinti gitu kan. Terus gak ketemu, sampai udah minta tolong sama kakak staff JKT yang masih ada di sana kan, gak ketemu kacamatanya. Padahal itu dari aku SD dari kayaknya dari kelas 4 SD deh. Itu tuh kayak sering banget hilang. Waktu itu ya itu yang disembunyiin sama teman aku udah pernah hilang kan. Terus balik lagi. Terus waktu itu pernah hilang lagi sampai aku beli kacamata baru. Terus ketemu, terus sekarang hilang lagi. Terus kayak seharusnya bisa ketemu lagi gak sih? Sampai aku sekarang kalau misalnya aku dikasih kesempatan buat beli kacamata, maksudnya kayak ada yang kacamata yang model persis banget kayak itu terus dijual masih ada, itu aku pengen beli sih. Kayak itu kesayangan aku banget tuh kacamatanya warna hitam, terus bagian gagangnya yang kayak frame-nya kan warna hitam kan, terus tangkainya tuh kayak kayak transparan gitu. Terus yang kacamata yang aku baru beli yang warnanya kayak agak gold gitu, patah kebagi 2. Jadi kayak bukan lensanya, ya udah kebagi 2 aja kacamatanya. Sekarang aku gak bisa pakai kacamata. Diambil kakak staff. Semoga ya, gak tau sih, semoga akan ada kesempatan untuk aku ke venue itu lagi. Terus tiba-tiba kakak staffnya kayak, ini kacamata kamu bukan hilang tahun lalu. Kayak semoga gitu. Bukan tahun lalu sih, please. Kok gak siapa gitu, ada artis siapa yang tiba-tiba artis siapa gitu yang pakai ruangan yang sama yang pernah dipakai sama Tinti, terus kayak nemuin kacamata aku, terus bilang ke kakak ke staff yang ada di sana, terus kayak, ini kacamata siapa ya? Oh mungkin itu kacamata member JKT48. Ntar dia kalau JKT48 diundang kesini lagi ntar dikasih tau gitu. Please doain dong semoga kacamatanya ketemu. Tahu gak sih, aku sampai setiap sholat Isya aku tuh sampai ngedoain kacamata aku tahu supaya ketemu, karena itu kacamata kesayangan aku banget. Ya Allah. Nanti nemuin Jihyo Twice, waduh. Berarti kalau perform pakai softland, yes. Tapi kadang aku kalau misalnya perform jarang pakai softland sih. Bukan jarang. Dulu aku kalau misalnya perform
jarang pakai softline. Apa sih Freya? Sumpah gue bingung lo ngomong apa. Tapi akhir-akhir ini aku lagi sering pakai softline. Cuman kalau dulu aku jarang pakai softline. Kayak udah hafal gitu nggak sih? Weh. Terus kadang pas awal-awal apa namanya ada penonton waktu itu kan sempet PPKM kan, terus awal-awal berisik bocah sana kan awal-awal PPKM terus ada penonton kan, terus aku kayak masih awkward gitu aku kalau misalnya mau menatap orang, jadi aku sengaja nggak pakai softline biar aku merasa percaya diri, karena kan kalau misalnya nggak pakai softline kan blur gitu kan, jadi aku nggak bisa lihat gitu loh. Tapi sebenarnya aku bisa ngenalin kalian walaupun nggak terlalu kelihatan, karena kalau misalnya kelihatan banget aku kayak canggung gitu kalau dilihat orang weh. Frame minus. Tapi aku bisa ngenalin kalian karena aku kayak tahu kalau pakai kacamata kayak gini ini kakak ini kalau misalnya rambutnya kayak gini kakak yang ini yang ini. Tapi kan kadang mukanya juga nggak terlalu kelihatan karena kalian pakai softline apa sih, pakai masker, terus udah pakai masker pakai facial. Tapi itu cuma pas awal-awal dari PPKM, terus ada penonton sih. Sekarang aku udah pakai softline terus. Karena aku malu, gak tahu kenapa. Aku kan susah ya, kayak orang yang susah bersosialisasi gitu kan. Jadi terus udah lama PPKM, terus ketemu orang lagi, aku lupa caranya bersosialisasi, terus kayak pakai masker, facial, lampu gelap. Enggak sih, sebenarnya kalian kelihatan tahu. Bahkan raw paling belakang aja kelihatan mukanya. Keren gak sih? Pas kacamata hilang nangis banget. Bahkan aku setiap sholat aku berdoa supaya kacamatanya ketemu. Aku pulang konser itu nangis. Bisa-bisanya aku masih nangis karena kan abis Soluna kan, maksudnya Soluna kan KBB grade kan. Terus aku udah nggak terlalu nangis tuh karena aku yakin aku akan lebih nangis pas lagi last show kan. Terus sampai rumah tuh aku nangis sampai ditanyain sama aku, kamu kenapa nangis gitu kan? KBB grade ya, kacamataku hilang. Terus diketawain sama mama. Pasti pas era kamu pakai, karena blockingnya ribet. Aku nggak bisa ganti blocking, aku pakai softline. Karena kalau misalnya, tapi kalian kalau misalnya row depan tuh masih kelihatan tahu kalau aku nggak pakai softline. Walaupun maksudnya kayak blurnya tuh bukan blur yang kayak blur gitu kan, kayak efek kamera, enggak, kelihatan sebenarnya mukanya tuh kelihatan. Cuman kalau aku mundur sedikit, maksudnya kalau aku ke line 3 ya nggak kelihatan. Kalau aku berdiri di belakang dekat LED ya nggak kelihatan mukanya. Cuman kalau misalnya aku lagi berdiri di depan terus kayak mau eye lock ya kelihatan. Tapi setiap aku ganti blocking aku biasanya pakai softline, aku usahain pakai softline. Karena sambil nginget-nginget kan. Kalau misalnya udah nggak ini, aku nggak pakai softline juga masih kayak aman-aman gitu, kayak masih hafal lah, wede. Minus berapa? 225 275. Sebenarnya aku biasanya beli softline yang 225. Tapi waktu itu Marsha belinya 275, terus kayak udah ternyata jelas juga, berarti kayaknya sekarang 275 deh. Kalau baca LED itu juga nggak kelihatan. Tapi harus fokus banget, karena kalau misalnya aku ke distract dikit langsung blur lagi matanya. Bahkan aku pas pertama kali, tau kan biasanya kalau misalnya mau beli kacamata atau nggak kayak tes mata gitu kan disuruh lihat rumah-rumah itu kan. Terus katanya pas di foto aku 325.
Minusnya terus pas lagi disuruh yang baca-baca itu aku kurang-kurangin aja. Aku sok-sok tahu aja padahal aku menghafal. Ya lah member JKT48 kan cepet ngapal blocking, jadi ngapal tulisan gitu huruf-hurufnya gampang. Astagfirullahaladzim Freya. Aduh. Nggak nyadar, woi. Tapi kayaknya sampai apa sih namanya kayak kakak staffnya apa namanya kakak staff kacamatanya kayak tahu gitu loh. Soalnya dia bilang ini dibaca ya dek, jangan dihafalin. Ya GMN ya. Berisik banget bocah. Mundur dikit loh. Di sini nah iya di tempat kamu pas di situ tadi aku udah enggak bisa jalan. Anak zaman sekarang gede-gede aja minusnya. Iya, soalnya kan kayak aku kan abis enggak, aku tuh ganti lensa itu abis lockdown pertama kan. Terus kayak lockdown pertama itu kayak di rumah terus dan kayak main HP terus kan, jadi kayak karena kamu suka cerah bukan gelap, aku lebih suka gelap daripada cerah. Jangan keseringan main HP sambil tidur. Kalau tidur kan merem, Kak. Aku gemuk karena PPKM. Percaya gak sih aku lockdown aku naik 6 kilo tau. Apa 5 kilo ya? 6 kilo. Pakai sekarang sebenarnya aku lagi ngurangin makan, tapi kenapa gitu coklat tuh diskon pas lagi aku kayak mengurangi makan. Menyebalkan, semuanya menyebalkan. Ayo ngasih Freya Cang, nggak percaya. Aku tuh sebelum lockdown itu 39, terus abis lockdown itu 44. Sebelum lockdown aku berat badan 39, terus sekarang 44, 45, 46. Karena aku naik turun terus tau akhir-akhir ini, kenapa ya? Jangan di situ Mar, sini Mar. Mar, sini dulu Mar, sini Mar. Tinggi aku 160 deh kayaknya. Emang cukup. Wah, cukup men. Ini mobil kecil-kecil amat. Ada di atas mobil kita. Emang ya pas ya. Aku tidak tahu. Kotak banget sih namanya. Namanya Nishimura. Pantesan pas foto TGIF sebenarnya itu bukan gendutan, tapi aku tuh nempelin tangan aku ke badan, jadi kayak kelihatannya dia melebar. Pertama kali pakai kacamata kelas berapa? Kelas 4 deh kayaknya. Kelas 4 atau kelas 3 gitu. Kelas 5 enggak. Kelas 4. Kelas 4 kelas 3. Ke mobil. Aku masih nyangkut.
Ya tahu gimana ya cara ngecelin pipi. Kayak aku harus tanya Sonu deh, weh. Sonu sih, Sonu sang. Tapi dia gak gemuk, dia gak cabi juga. Tapi dia pipi kayak lucu gitu, gemes. Ngunyah apa ya? Maksudnya kayak jatuh. Ya udahlah ya. Aku lagi mengurangi makan, tapi mau mengunyah, tapi kayak jangan banyak nyemil. Kalau nyemil, ya jujur sebenarnya aku jarang makan, tapi aku nyemil mulu. Aku malas makan nasi, tapi aku lebih suka makan coklat. Enggak sih, nggak cuma coklat sih. Aku suka makan roti, tapi kayak mengurangi makan tapi doyan es krim. Nah iya, kayak susah banget gak sih bro? Iya, kasur mau melayang, iya. Aku nggak nyemil tengah malam turun 4 kilo sebenarnya. JKT kan pulangnya malam kan. Terus kadang aku kalau misalnya udah kegiatan aku suka bukan lupa makan sih, tapi kayak males makan aja. Jadi aku baru makan kok nyampe rumah. Sering berantem gak sama adek? Gak ada hari tanpa gak berantem sih, to be honest. Ada di bawah, kocak. Di bawah ada. Di bawah ada, kocak. Ini di sini nih. Ini ada nih. Aku juga. Males makan tapi nyemil. Iya weh, gak bisa. Makan malam tidak boleh di atas jam 5. Tapi sih makan malam jam 7. Mana bisa? Mata. Iya, tapi sebenarnya aku kadang kalau misalnya sehari makan cuma 1 kali sih. Aku makan kalau aku mau makan aja. Kadang aku cuma makan kalau siang, malam sama paginya enggak. Tapi kan aku pagi kayak misalnya pagi aku makan roti, kalau enggak malamnya aku cuma makan kayak cereal bar gitu. Kalian tungguin aku. Tapi beruntung sekarang udah ada SNM ya yang sangat membantu saya untuk mengurangi lemak karena jogetnya sangat subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Kalau makan pagi enak men banget bro, kayak apa ya, aku dari SD itu nggak pernah sarapan karena setiap sarapan aku sakit perut, gak mau, gak suka. Oh dari SD nggak pernah sarapan gara-gara itu sakit perut. Mana akun kalau misalnya sekolah kan awan kalau sekolah kan kayak ada sebelum belajar itu tuh dulu aku terus kelas 5 tuh ada ikrarnya dulu. Ada ikrar gak sih, kayak baris di depan terus ikrar, habis itu baca Al-Quran dulu. Habis itu pas kelas 6-nya bahkan kita ada sholat duha dulu karena mau dimudahkan buat UN kan. Tapi ya gitu sakit perut makanya aku gak mau makan.
Tapi kalian nggak boleh kalau misalnya nggak sarapan bro. Kayak kalau aku tuh ya udah emang aku nggak bisa aja sarapan. Tapi kalau kalian harus sarapan. Karena sarapan itu sangat penting weh. WC sekolah adalah tempat terhoror. Jujur tahu gak sih, dari kelas aku sampai dari kelas aku ke kamar mandi di sekolah aku waktu SD tuh jauh banget. Kayak pakai apa ya ininya, kayak misalnya dari apa namanya supermarket yang ada di FX sampai ke lift FB. Kan kalau di FX kan ada supermarket kan yang di FB. Dari supermarket itu sampai ke lift sejauh itu kamar mandinya. Bahkan aku harus melewati nggak lebih jauh lagi berarti. Pokoknya aku harus melewati gedung TK dulu. Aku harus menyeberangi masjid dan gedung SMP baru aku nyampe. Enggak. Sebenarnya bisa lewat masjid sama gedung SMP, tapi itu bakal lebih jauh karena harus muter. Kalau misalnya ngelewatin gedung TK, itu berarti harus ngelewatin taman bermain anak TK dulu. Kayak jauh pokoknya, udah deh. Dramatis banget. Bukan dramatis, tapi emang begitu. Makanya kita kayak malas sebenarnya. Kan emang di masjid gak ada WC? Enggak. Di sekolah aku yang dulu tuh ada 3 gedung, 4 gedung, gedung SMP, gedung TK, gedung SD 1 sama gedung SD 2. Aku di gedung SD yang kedua. Terus kalau misalnya mau ke toilet ya itu, kalau nggak ngelewatin masjid sama gedung SMP, ya berarti ngelewatin TK sama taman bermainnya mereka. Toilet 1 doang, enggak. Toiletnya gak 1 doang, tapi toilet 1 lagi itu di gedung SD 1, which is aku harus nyebrang jalan. Gak modal banget sekolah. Sebenarnya aku ngerti sih, mungkin kayak kamar mandi ngambil tengahnya gitu loh. Jadi kayak dari gedung SD 2 deket, dari gedung SMP deket, dari TK juga deket. Karena kalau misalnya di gedung SD 1 tuh jauh lagi kamar mandinya. Gak pernah mau ke WC sekolah karena jijik. Iya kan, takut gak sih? WC sekolah aku tuh kayak lampunya tuh redup gitu loh. Terus di depan kamar mandinya ada tempat wudhu kan. Dia agak serem juga nih kalau misalnya datang ke kamar mandi sendiri, tiba-tiba ada suara keran kan, kayak duduk. Bahkan pernah ada yang cerita waktu pas mereka pesantren kilat, ada yang cerita, gak tahu sini bohong apa enggak, maksudnya kayak namanya anak SD kan ya, pas malamnya pas ngelewatin kamar mandi tuh ada permen, ada hantu bungkus, terus kayak di kamar mandi berisi ya. Oh tidak. Di masjid sekolahmu dulu cuma tempat wudhu. Hah? Di masjid sekolah aku dulu cuma tempat wudhu. Iya, bahkan tempat wudhu yang ada di depan masjid itu cuma tempat wudhu buat cowok. Karena kan kalau misalnya cewek kan harus buka jilbab kan. Terus kayak nggak boleh gitu loh kelihatan. Jadi kita dipisahin tempat wudhunya. Semangat lesnya. Aduh, aku nggak mau nyebut ya nama sebutan hantunya, jadi aku bilang aja hantu bungkus.
SD dulu berkerudung. Iya, SD aku dulu wajib. Enggak wajib sih. Kalau di sekolah iya. Iya wajib sih kalau di sekolah. Padahal kalau misalnya di sini cabang SD yang di sini nggak wajib. Kamu masih bisa lihat mereka? Enggak. Aku kayaknya udah ketutup dari aku waktu itu udah mulai akil balik. Pencet jalan, Mar. Pencet jalanan. Cuman kalau feeling bisa. Dan kamu belok ke kiri. Sebenarnya ya dulu aku kayak seneng banget tahu bisa ngeliat. Aneh gak sih, kayak aku sangat bangga, I'm so proud of myself. Aku bisa ngeliat gitu kan. Tapi waktu itu aku pernah nonton cerita tentang orang yang punya indera keenam juga. Kayak ada YouTuber yang ngebawain ceritanya. So aku kayak oh my god, ternyata resikonya segede itu, bro. Jadi aku kayak mikir gimana ya. Iya kayak spesial gitu, kayak merasa spesial aja. Dulu aku inget banget, aku waktu pas di Lampung kan di rumah nenek aku gitu kan. Terus nenek aku tuh minta tolong ambilin benang di lantai atas. Sedangkan di lantai atas itu lampunya tuh nggak hidup, maksudnya lampunya tuh dimatiin gitu karena nggak ada yang tidur di lantai atas kan. Terus semua sepupu aku kayak ngajak aku karena mereka pada takut. Terus kita berlima, bayangin kita berlima naik ke atas, padahal cuma buat ngambil 1-2 gulung benang gitu kan. Terus sepupu aku bilang, nanti kamu kalau lihat apa-apa teriak ya, ntar kita langsung turun gitu kan. Terus habis itu aku ya udah tuh aku naik ke atas. Habis itu aku lihat bayangan, cuman bayangan itu kayak nggak ada bentuknya gitu loh, kayak ada dinding kosong, yang nggak ada lemari gitu pokoknya dinding polos gitu. Terus ada bayangannya kayak bayangan cahaya bias cahaya dari luar gitu loh. Tapi pas aku lagi nengok ke pintu seberangnya yang ada, maksudnya pintu seberang, di seberang bayangan itu ada pintu. Terus pintunya tuh ketutup dan jendela yang di atas pintu itu juga ketutup. Terus bayangan itu dari mana kan? Terus aku teriak aja, siapa kamu gitu. Terus kita langsung lari ke bawah gitu. Bahkan sepupu aku yang paling tua tuh ngedahuluin aku, jadi aku ditinggalin paling belakang gue. Bahkan Uni tuh kayak turun sambil teriak gitu, kocak banget sih. Habis itu aku ketawa nyampe banget. Padahal sebenarnya itu aku nggak tahu itu apa. Cuman ya aku ngeliat aja ada bayangan, tapi kok gak ada bias cahayanya gitu loh. Ya udah, siapa kamu, aku teriakin gitu kan. Terus kita langsung lari turun ke bawah. Thor kak, enggak Thor kan seumuran Akil. Iya. Uni bisa lihat juga enggak? Kok aku tuh kayaknya turunan dari nenek aku yang dari papa. Malu nggak sih kalau diingat? Ketawa sih aku kalau inget itu. Karena orang-orang pada panik kan. Karena emang jujur kayak aneh, bentukannya tuh kayak gak jelas, terus beda dari bias cahaya yang ada di atas, yang di jendela gitu loh. Thor itu seumuran sama aku, bahkan kita pernah satu kelas, pernah duduk sebangku, nggak sebangku juga sih, kayak depanan gitu. Tapi kamu tipe orang yang kalau lihat langsung diceritain, aku dulu langsung diceritain, karena gimana ya, anak SD kan, anak TK anak SD, aku langsung kadang malah aku nggak mau cerita, tapi aku ditanya. Kayak waktu itu aku pernah lihat kan. Terus karena mungkin om aku yang dari mama kan, adiknya mama aku tuh kan juga bisa kan. Jadi gara-gara aku air mukanya udah berubah, mungkin kayak ekspresi aku udah kayak tegang gitu, dia sadar. Dan mungkin juga om aku ngeliat hal yang sama kan, terus langsung mataku ditutup gitu. Terus
disuruh masuk ke ruang keluarga kan, terus tadi lihat apa, ditanyain gitu-gitu. Terakhir ngeliat kapan, nggak inget. Kayak sudah kayaknya lumayan banyak, sampai aku juga terakhir lihat SD deh kayaknya, di rumah aku yang di Kalimantan. Terakhir itu ngeliatnya wujudnya kayak adik aku. Paling serem pernah lihat apa? Sebenarnya aku itu bukan yang ngeliatnya jelas banget gitu loh, kayak jelas yang wujudnya langsung jelas gitu kan, enggak. Cuman tau gak sih tipe-tipe yang kalau misalnya kelihatan nih dari ekor mata, terus pas ditengok hilang gitu, soalnya kayak gitu. Ya jujur aku takut sih, karena aku lagi di kamar sendirian. Cuman ya udah ya. Kayak yang paling serem itu waktu itu pernah aku waktu kecil. Ini sepingat aku waktu kecil aja ya. Aku nggak tahu ini mimpi apa enggak, tapi pokoknya sepingat aku waktu itu waktu kecil, di tetangga seberang rumah aku yang sekarang. Bukan tetangga seberang juga sih, kayak seberangnya tuh sebelah kanannya gitu. Itu kan ada pintu. Nah pintunya itu tuh kayak di bagian atasnya itu tuh bolong gitu loh, kayak ada jerujinya gitu. Terus dari jeruji itu kayak ada mata yang ngeliatin aku gitu. Kayak dia melotot, mungkin dia realize kalau aku ngeliatin dia, jadi kayak dia juga sadar kalau aku ngeliatin dia. Terus kita kayak tatap-tatapan gitu, sambil aku main kasir-kasiran. Terus aku nangis karena matanya merah gitu, terus dia melotot ke aku gitu. Kok gue kayak cerita hoax gitu ya, tapi kayak ya emang ya itu yang aku lihat dan yang aku ingat ya itu. Terus karena dulu papa mama aku, maksudnya kayak keluarga aku tahu kan, aku dulu peka sama hal-hal yang kayak gituan, jadi kayak langsung dipangku, nggak boleh main di situ lagi. Kalau kemana-mana aku ditemenin. Mata merah pasti Uci ya. Astagfirullahaladzim, jujur aku takut kok. Aku boleh ketawa gak sih? Enggak deng, terakhir kayaknya beberapa bulan yang lalu deh. Waktu itu aku ketindihan, terus aku ngeliat di depan aku bener-bener kayak wow. Nggak sampai diganggu kan? Alhamdulillah sih nggak diganggu ya, cuman ya gitu sih, kita cuma tatap-tatapan doang. Nyangkut kepalaku, kocak. Oh iya kan sekarang lagi Halloween. Sekarang aku kalau misalnya tidur itu baca doanya banyak banget, karena aku takut. Apalagi Uni, aku kan sekamar sama Uni kan. Uni tuh kalau tidur tuh lampunya dimatiin, sedangkan kamar aku itu kasurnya kan ngadep ke TV. Di belakang TV tuh ada jendela yang ngadep keluar langsung gitu loh, yang ngadepnya ke gudang belakang, maksudnya gudang outdoor nggak tuh gitu, dia tempat jemuran gitu kan. Jadinya tuh kayak kadang tuh suka, terus apalagi aku suka nontonin konten horor gitu kan, jadi kadang suka GMN gitu. Jadi aku kalau doa banyak-banyak. Kalau misalnya mau tidur baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Anas, baca Al-Falaq. Habis baca Al-Falaq, baca ayat kursi. Habis baca ayat kursi aku baca doa, tidur. Baru aku tidur. Ini jam berapa ya bro? Oke. Bentar lagi aku berangkat. Kasih udah nemenin aku. Baca doa ya guys. Ayo jalan. Kok keluar lagi? Yang paling serem yang diinget gak serem-serem banget. Kayaknya semuanya serem deh. Jadi kayak aku nggak bisa milih. Nggak tuh, takut banget. Takut. Dadah. 22 ada Kak Sofa, 21 ada Kinan,
Kak Kinan S, 20 ada Kak Asolali, 19 ada Kak Peyeknya Jessica, 18 ada Kak Abduh, 17 ada Kak Rizal Wahyudi, 16 ada Kak Throwback, 15 ada Kak Ben. Ben kan nama teman aku dulu. 14 ada Kak Rizky Kinsey Jore, 13 ada Kak Ziko Wildan, 12 ada Kak Ande, 11 ada Kak Dika, 10 ada Kak Kali, 9 ada Kak Bayu, 8 ada Kak Tanse, ya Kak Tanse, 7 ada Kak Ismail, 6 ada Kak Charger. Oh, Kak Charger masih di sini, bukannya lagi les. 5 ada Kak Adit, 4 ada Kak Jamalnya siapa, 3 ada Kak Nigel, 2 ada Puni Cayangku, dan friend Mayal, yes. 11 ada Nishimura Riki Wildan, oke. Oh, apakah selama ini namanya Nishimura Riki? Terus tadi giftnya dari Kali, dari Kak Dan Akbar, dari Kak Rofik, ada dari Kak Sreshi juga. Terima kasih. Lihat aku, Ndra. Dadah. Ndra, lihat aku, Ndra. See you, friend. Lihat ban aku, Ndra. Teater friend. Bye bye. Gak bisa jalan, boy. Iya, nggak bisa jalan.